Jadi balik lagi di gue di sini. Sekarang bahas materi pengetahuan kuantitatif nih. Ya, sambil gue sepil-sepil soal ini hot dan udah gue bahas di kelas gue yang pertama gitu. Jadi langsung saja gimana soalnya. Langsung ke soal nomor 6. Mana tulis semangat. Ya, nomor 6 di sini ada titik A dan B. Memenuhi sistem pertidaksamaan gitu, ada 3 persamaan. Nah, di kelas gue yang pertama soal ini berbentuk soal cerita ya, cerita. Nah, biasanya soal cerita dengan soal eksak seperti ini kan soal eksak, maksudnya eksplisit gitu, eksplisit. Jadi kayak ya udah ini persamaannya, lu tinggal nyari bla 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 gitu. Itu bobot penilaiannya lebih tinggi soal cerita. Jadi di kelas gue yang pertama itu lebih hot. Ini udah hot, ini juga udah hot, tapi tingkat hotnya itu lebih ke soal cerita yang udah gue bahas di kelas pertama kemarin gitu. Kelas pertama di tanggal 4 April kemarin. Jadi ya udah lewat juga sih, tapi ya itu adalah gambaran soal-soal yang memang udah gue usahain untuk hot, untuk memiliki nilai bobot yang cukup tinggi kayak gitu ya. Jadi ya kalau berminat ya cobain, cuman 10.000. Tinggal kita apakan, kita tinggal nyari titik-titik di setiap garisnya gitu. Jadi bentuk garisnya seperti apa gitu ya kan. Yang pertama ada 2x plus 5y gitu kan, ya begini. X dinolkan ya, paham gak tuh? X dinolkan berarti tinggal 10 bagi 5, berarti y nya 2 gitu, paham kan? Sekarang y nya dinolkan berarti 10 bagi 2, 5 gitu kan ya enggak? Ini udah materi SMP, bener banget, banyak banget konten creator yang bilang ini materi SMP, SD, SMA. Emang bener, emang beneran ada gitu kalau kalian ingat gitu. Kalau nggak inget ya ini gue ingetin kayak gitu. Langsung ini ada 5x plus 2y kurang dari 10. Ini tinggal dibalik doang sih, ya enggak sih? Karena konstantanya sebenarnya sama gitu ya kan. Ya baru langsung ya tinggal begitu. Nah, tinggal kita hubungkan. Ini kita kasih warna apa dulu? Kita kasih warna biru ya. Ini garis 1. Warna biru dari 02 di sini ke 50 di sini ya kan. Nah, gue pakai garis biar lebih jelas lagi. Seret. Gimana tuh? Nah, garis bawahnya kita pakai yang ungu. Menghubungkan dari titik 0,5 ke titik 2,0. Nah, di sini jebret. Nah begitu ya. Jadi kita lihat apa gitu. Kalau secara penglihatan sih ya gitu. Kalau secara penglihatan ininya ini tidak berbentuk bulat gitu. Titik potong di sini tidak berbentuk bulat. Untuk tipsnya seperti itu ya. Jadi tidak usah dicari. Nah, kalian lihat bisa ini tidak berbentuk bulat, tapi bisa dicek kalau emang gabut untuk soal yang ini. Atau kita cek nanti ya. Kita cek nanti. Ini tidak berbentuk bulat, ini berbentuk pecahan gitu. Ibarat kata misalkan ini M per N, ini P per Q, begitu. Yang memenuhi dulu gitu. Ini garis biru lebih besar, garis ungu lebih kecil. Berarti di atas garis biru, ya kan? Di atas garis biru, di bawah garis ungu. Nah, daerah mana yang memenuhi? Tentu saja daerah ini yang memenuhi. Nah, gini ya kan? Nah, ini kemarin susah nih. Ya. Jadi langsung saja kita bilangan bulat di daerah-daerah tersebut ya, termasuk garis-garisnya ini ya. Nah, ini ada titik A. Nggak usah titik A, ini namanya A. Ada titik ini memenuhi nih. Berapa nih? 0,5. Ini juga memenuhi. Ini memenuhi. Ini memenuhi. Gitu. Nah, begini. Berarti ada berapa tuh jumlahnya? Ada 4. Oh, tunggu dulu.
ada 4, bener ada 4. Tapi kita lihat dulu, di sini ada koordinat yang bisa ini 2, ini 1. Ya enggak? Y-nya 2, X-nya 1. Ya enggak? Ini deh titik di sini ada di dalamnya, di dalam himpunan tersebut, yaitu 1,2 begitu. Nanti kita cek di sini ya. 2, X-nya berapa? 1 plus 5. Ini Y-nya berapa nih? Tadi 2 ya kan? 1,2 ini nih. Nih. Nah, ini apakah lebih dari 10? 12 lebih dari 10. Coba kita masukkan ke garis yang 2 ini. Kita masukkan ke sini ya. 5 kali 1 plus 2 kali 2, 4, 9. Apakah lebih kecil dari 10? 9. Iya. Benar banget. Jadi ada 5 nih. Kalian bisa gambar di GeoGebra biar lebih jelas gitu. Tapi secara penglihatan gini loh, gini ya. Ini kan udah terpenuhi 1 sama 2 gitu ya. Nah, di bawah 0,2 ya, Y2 di bawah Y itu tidak memenuhi gitu ya, tidak berada di dalam daerah himpunan ya, meskipun bilangan bulat tapi tidak berada di daerah himpunan. Nah, yang 1 ini X1 ada nih, X lebih dari 1 nih, 1 sekian. X lebih dari 1, ini ada yang memenuhi tapi pecahan. Nah, ini yang dibilang kan bilangan bulat nih, ya kan? Berarti ya tidak memenuhi secara bilangan bulatnya, tapi memenuhi dalam himpunan gitu. Himpunan apa? Ya himpunan ini. Nah, begitu. Paham? Ya, emang sedikit rumit tapi iya. Begitu. Berarti total titik bilangan bulatnya ada 5 tuh. P sama dengan 5, Q sama dengan 4. Berarti gimana? P lebih besar dari Q. Benar banget. Nyampe ya? Bingung. Iya, memang ini membingungkan. Tapi kalau kalian sudah sering latihan, nah, tinggal 1 minggu lagi nih. 1 minggu lagi lebih ya, beberapa hari lagi. Sering latihan atau kalian bisa lihat soal-soal gue di video-video sebelumnya. Kayaknya gue udah pernah bahas ini. Oke, lanjut. Kalian cari titik potongnya sendiri. Oke, intinya pecahan titik potongnya itu ya. 7. Mana hubungan benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Secara penglihatan, soal ini memiliki bobot yang tinggi, tapi dalam pengerjaannya sangat mudah dan kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit karena gue udah menekankan satu soal itu kalau bisa 1 menit maksimal gitu. Kalau bisa ya di bawah 1 menit. Coba kita lihat gimana caranya. Nah, caranya adalah memasukkan angka 1 cuy. Memasukkan angka 1 dan min 1. Kenapa min 1 gitu? Di sini dikatakan A lebih dari 0. Di sini ada B kurang dari 0. Berarti A kita bisa masukkan angka 1 bisa? Bisa. Berarti B kita masukkan angka negatif 1 bisa? Bisa. Oke, kita langsung masukkan ke P di sini. A 1 pangkat 3 kurangi negatif 1 dipangkatkan 3. Ini 1 dikurangi negatif 1 gitu. Berarti ini 1. Ini kalau ganjil tetap negatif, jadi tambah 1. Ini 1 tambah 1 berarti 1 begitu. Nah, yang Q nih Q tinggal ya, ini tinggal doang ya, gini. 0 per 0 berapa? 0. Salah, tidak terdefinisi, tidak terdefinisi lah ya. Gue lebih enjoy membicarakan ketika A dibagi 0 itu tidak terdefinisi, bukan tidak hingga. Bagi gue ya. Karena memang tidak terdefinisi gitu. Itu sudah menjadi sebuah perdebatan di ilmuwan matematika lah ya. Berarti apa kesimpulannya? Q kurang dari P? Oh, tentu tidak. Informasi tidak cukup, atau ya ini bukan informasi tidak cukup tapi informasi salah gitu. Ini soal nomor 8 gitu. Diketahui 45 liter beras itu untuk 5 orang. Ya, untuk 5 orang dalam 10 hari. Ya kan? Dalam suatu acara berkemah dihabiskan 72 liter
beras dalam sehari. Wow, 72 liter ini dalam sehari gitu ya. Ini X orang, ini dalam sehari, 1 hari. Mana hubungan yang benar antara P dan Q? Banyaknya orang yang ikut berkemah. Gimana ada tuh caranya? Ya kita tinggal cari per orang dalam per hari gitu ya kan. Per orang dalam per hari itu berapa liter gitu berasnya. Kita gini kan. Ya kita 45 ya. 45 bagi 5. Ya 45 bagi 5 berapa? 9. 9 ini 10 hari. 10 hari 1 orang. Nah, tinggal kita bagikanlah 10. 9 bagi 10 berapa? 0,9. Ini 1 orang 1 hari gitu. Ya tinggal ini 72 bagi 0,9 berapa? Berapa cuy? Berapa? 72 8 berapa? 8 doang. Ya 80. Kenapa 80? Karena 0,9 bukan 9 gitu ya. Loh kok 80? Bingung ngitungnya. Begini loh sayang, 72 ya, ini 9/10. Ketika seperti itu berarti kali berapa? 10/9 begini ya kan. 72 9 8 ini 80. Nah itu udah bagus tuh. Udah bagus. Kita ini dulu ya, kita jawab dulu berarti P masih lebih kecil dari Q gitu. Nah, kita lihat nomor 9. Di sini ada titik 7,1 terletak pada sistem koordinat R⁻² ya. R⁻² atau 2 dimensi atau begini ya. Ini namanya 2 dimensi. Kalau udah ada Z-nya, ya ada Z-nya begini, itu 3 dimensi atau R⁻3 gitu ya. Understand? Oke. Lanjut. Apa ruas garis AC merupakan sebuah fungsi dari X? Sebuah fungsi dari X itu biasanya membentuk apa kawan-kawanku? Fungsi dari X, iya benar, membentuk garis. Kalau parabola bisa, parabola kan garis yang melengkung ya enggak? Garis itu tidak harus lurus gitu, bisa membentuk garis itu bisa membentuk kotak, lingkaran, tabung, terserah. Tabung di ruang ketiga ya. Oke. Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Diketahui bahwa panjang AC, masih ingat kan vektor? Ya enggak? Ada tuh. Panjang AC sama dengan 7. Koordinat titik C. Nah, gitu ya, kita lihat yang ini dulu. Apakah ini cukup? Tentu tidak. Kenapa? Karena ini ada titik nih. A 7,1. Panjangnya 7 nih. Set ke C. Tapi nggak tahu C-nya di mana. Nah itu kan munyar jadinya, berbentuk bola pejal dong, karena terisi atau berbentuk lingkaran kayak gitu ya kan. Nggak bisa, nggak cukup. 1 itu nggak cukup gitu ya. Kita lihat 2. Nah di nomor 2 ini. Nah kita nomor 2 ya. Di sini ada titik A. Nah udah mulai gue gambar nih, ada titik A 7,1 gitu ya. 7,1 berarti gini ya, seret. Nah di sini titik 7 di kejauhan, ya nggak apa-apa dah, ini Y sama dengan 1. Terus ada titik di sini nih, sama-sama 7 tapi negatif 1 Y nya. Seret ini membentuk panjang A. Antara A dan C memiliki jarak 2 satuan. Apakah ini bisa disebut fungsi? Bisa nggak ya? Bisa dong gitu. Dan membentuk sebuah fungsi gitu ya. Kalian harus ingat ada Y min Y0 sama dengan M dikalikan X min X0. Nah ini udah ada 2 koordinat. Berarti bisa membuat garis. Bisa membuat persamaan. Benar banget cuy gitu. Jadi apa nih jawabannya? Ini 2 aja cukup. Kayak gue familiar, 2 aja cukup ya. Soal nomor 10. Di sini ada sejumlah siswa yang terdiri dari 3 kelas 10, 4 kelas 11, 5 kelas 12.
akan dipilih pengurus OSIS. Berapa banyak cara? Ditanyakan berapa banyak cara, yaitu ya. Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Keperluan OSIS terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris. Ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil ketua. Ya. Jadi posisinya ada ketua sama wakil ketua doang nih. Ya enggak? Berapa banyak cara untuk memilih pengurus OSIS? Gitu ya. Gitu. Jadi gimana? Apakah 1 dan 2 itu masuk? Masuk. Keduanya masuk. Jadi ya, ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi. Berarti kelas yang lebih tinggi kita bisa memilih apa? 4 dan 5 gitu ya. Jadi ketika kita ambil yang kelas 12, di sini 5, berarti sini sisa 7. Nah, harus lebih tinggi ya. Berarti 7 wakil ketuanya ya kelas 11 dan kelas 10. Ini kelas 12. Ini kelas 12, ini kelas 11, ini kelas 10 begitu. Nah, ini cara pertama. Cara kedua bisa pakai kelas 11, berarti ini tinggal kelas 10, wakil ketuanya kelas 11 gitu. Masuk nggak? Ketua harus lebih tinggi gitu. Jadi berapa ini? 4, berarti ini sisa 3 gitu. Masuk nggak? Ini bisa. Ini menurut gue D itu benar. Tapi kalian bisa diskusikan apakah itu kalian memiliki jawaban yang lain atau enggak. Karena gue diskusi ini juga ada yang memilih jawaban pertanyaan 1 saja cukup dan 2 saja tidak cukup karena tidak menyebutkan pengurus OSIS. Nah, ketua sama wakil ketua kan pengurus OSIS gitu. Jadi ini ya kalian bisa diskusikan di kolom komentar. Oke. Semangat.